wabarakatuh. Jadi yang kami hormati kepada Bapak Dr. Mansur Hadi Mursyid MM dan kepada teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 1 untuk mereview jurnal dengan judul Bibliometric Analysis and Mapping Study of Risk Management in Islamic Financial Institution. Dengan kelompok yaitu yang pertama saya sendiri di Samudra, yang kedua ada Mbak Ina Dia, yang ketiga izinkan kami untuk mempresentasikan yang pertama yaitu tentang masalah dari atas belakang penelitian dalam artikel ini sangat relevan dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian. Para penulis mengatakan bahwa lembaga keuangan Islam itu dalam perubahan substansial dan struktural dari operasionalnya selama 20 tahun terakhir, sehingga artikel ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas yang memerlukan pengelolaan risiko khusus terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip adanya bunga atau riba dan tindakan spekulatif atau borol. Penulis sudah menjelaskan bahwa manajemen risiko sesuai dengan nilai-nilai syariah menjadi semakin penting seiring dengan ekspansi keuangan Islam menjadi bagian signifikan dari keuangan global. Latar belakang ini memberikan konteks yang jelas tentang mengapa studi bibliometrik tentang manajemen risiko di IFRS itu diperlukan. Penulis ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam keuangan Islam adalah subjek multifaset, mencakup risiko keuangan konvensional dan risiko keuangan syariah. Tujuan dan rumusan masalah yang ada pada artikel tersebut yaitu pertama, bagaimana perkembangan penelitian manajemen risiko di IFRS selama 2 tahun. Kedua, siapa penulis dan lembaga yang paling berpengaruh dalam bidang ini. Yang ketiga, apa tema dan tren utama dalam penelitian manajemen risiko di IFRS. Dan terakhir yang keempat, bagaimana struktural intelektual dan jaringan kolaborasi dalam bidang ini terbentuknya. Nah, akan dilanjutkan oleh Mbak Silvi. Baik, selanjutnya yang ketiga itu akan dijelaskan mengenai teori ya. Untuk dalam artikel ini tidak menggunakan teori tunggal karena dari judulnya sendiri yaitu mengenai bibliometrik, yang dimana dari artikel ini akan memetakan atau menganalisis dari tren-tren penelitian yang sudah ada. Dan di antara beberapa penelitian itu ada menggunakan 2 teori yang kita ambil. Yang pertama ada teori agensi dan juga corporate governance, yang dimana ini adalah pentingnya atau gunanya untuk mengetahui bahwa suatu kepemilikan atau tata usaha atau tata kelola dari suatu perusahaan, terutama dalam hal ini adalah perbankan syariah, itu mempengaruhi dari segi pengambilan risiko dan juga manajemen risiko dari suatu bank itu sendiri. Dan yang kedua ada teori stabilitas keuangan atau yang disebut financial stability theory. Nah, di mana ini untuk mengukur bagaimana pentingnya stabilitas suatu perusahaan, terutama dalam sistem perbankannya dalam ketika mengalami krisis moneter seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai isi dan pembahasan. Ini ada beberapa rangkuman dari pembahasan, terutama dalam segi ekonomi syariahnya. Yang pertama ada kepatuhan syariah sebagai dasarnya. Nah, manajemen risiko ini harus sesuai dengan prinsip yang di slide ini, ada ambiguitas, ada horor, maise, dan sebagainya. Nah, beberapa prinsip ini tentunya akan menjadi suatu pembeda dari pendekatan manajemen risiko, terutama dari perbankan syariah dengan perbankan konvensional lainnya. Nah, selain itu dalam lainnya atau artikel
yaitu perlindungan terhadap harta dari nasabah atau masyarakatnya, atau yang biasa kita sebut dengan judicial ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suatu manajemen risiko itu tidak hanya berfokus pada efisiensi finansialnya saja, tapi juga moral dan juga spiritualnya. Untuk selanjutnya ada kesenjangan riset dalam sektor sosial syariah. Nah, penelitian ini masih berfokus pada perbankan dan juga masih ini pada bank atau misalnya data makmur, zakat dan juga suku. Nah, dengan adanya hal ini itu akan memunculkan suatu jarak yang dimana mungkin saja kalau misalnya kita perbanyak riset atau penelitian tentang non-bank itu malah akan memunculkan beberapa teori-teori yang justru akan menghasilkan atau menciptakan beberapa materi tentang manajemen risiko itu. Untuk yang keempat ada ketimpangan representasi global. Dominasi risetnya itu hanya terfokus pada Asia Tenggara dan juga Timur Tengah, belum ada kolaborasi dengan yang global, yaitu misalnya Eropa, Afrika dan lain-lainnya. Nah, seharusnya kalau misalkan ada terjadi perluasan terhadap riset ini, tentunya akan menghasilkan beberapa kebijakan manajemen risiko yang lebih bervariasi dalam keragaman umat Islam tentunya di dunia. Dan yang terakhir ada transformasi digital dan juga etika teknologi. Nah, salah satunya itu ada fintech syariah yang ada di perbankan syariah ya. Dan dalam Islam itu transformasi digital juga harus diiringi dengan etika dalam penggunaan teknologinya. Tidak hanya menghindari riba, namun juga menghindari praktek eksploitasi dan juga tetap menjaga transparansi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Diana. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan kesesuaian antara latar belakang pengurusan masalah, kesimpulan dan rekomendasi jurnal. Di sini kesesuaian latar belakang dan research question yaitu latar belakang yang menekankan begina manajemen risiko di IT dan cek dalam literatur. Dalam hal ini latar belakang ini menjelaskan pentingnya manajemen risiko dan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan Islam atau ITIS karena beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang umum seperti larangan riba dan borong. Kemudian masalah penelitian meskipun tidak ditulis secara eksplisit dalam jurnal tersebut mengatakan bagaimana perkembangan riset manajemen risiko IT selama 20 tahun terakhir dan siapa saja yang berpengaruh dan apa saja temanya. Kedua bagian ini sangat selaras, yaitu latar belakang yang menunjukkan urgensi dan gap riset, sementara urusan masalah merespon langsung kebutuhan tersebut. Kemudian kesesuaian dengan kesimpulan. Kesimpulan menyatakan bahwa riset tentang manajemen risiko IT telah berkembang pesat dan ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih kuat dan bersifat syariah. Nah, hal ini secara langsung dengan tujuan penelitian yang ingin memetakan perkembangan dan tren di bidang tersebut. Kemudian temuan seperti dominasi tema bank syariah dan kurangnya riset di sektor sosial Islam seperti zakat, wakaf dan sebagainya menjawab rumusan masalah secara konkret. Kemudian kesesuaian dengan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis seperti pentingnya riset di sektor non-bank, integrasi teknologi digital dan peningkatan akuntabilitas sosial. Nah, semua rekomendasi ini berakar kuat dari data dan pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa kesinambungan antara awal hingga akhir artikel ini. Nah, struktur jurnal ini konsisten dan terintegrasi dengan baik. Latar belakang memberikan alasan kuat untuk penelitian, kemudian rumusan masalah muncul secara alami dari isu yang diangkat, kesimpulan menyampaikan jawaban dari masalah tersebut dan rekomendasi dibangun dari secara logis. Ini menunjukkan artikel ini disusun dengan alur yang sistematis dan ilmiah. Kemudian metodologi penelitian yang menggunakan penelitian ini menggunakan biometrik dengan strategi pencarian sistematis terhadap 524 publikasi dari Scopus dan Web of Science. Proses seleksi dilakukan secara rinci mulai dari pemilihan istilah pencarian, kriteria inklusi dan eksklusi hingga pembersihan data digital. Analisis
Jadi untuk selanjutnya itu kebaruan atau novelty yang ada pada artikel ini. Yang pertama ada pendekatan geometrik yang komprehensif, yang kedua ada identifikasi kesenjangan penelitian atau research gap, yang ketiga ada visualisasi tren penelitian dan evaluasinya, yang keempat ada fokus pada keseimbangan antara kemampuan syariat dan kinerja keuangan, yang kelima ada kontribusi terhadap pengembangan strategi manajemen risiko. Ketiga dulu ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk kesimpulan dalam artikel ini secara efektif merangkum temuan utama dan memberikan wawasan tentang indikasi penelitian. Penulis menekankan bahwa penelitian tentang manajemen risiko di lembaga keuangan Islam menyoroti kebutuhan penting untuk struktur manajemen risiko. Selama 20 tahun terakhir terdapat kemajuan penting dalam memahami risiko yang dihadapi oleh keuangan tradisional dan sekaligus financial institution. Untuk selanjutnya yaitu saran. Penulis artikel ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian dan menyarankan untuk yang pertama yaitu pengembangan alat manajemen risiko, yang kedua itu integrasi teknologi digital, yang ketiga kepatuhan regulasi, yang keempat ada akuntabilitas sosial, yang kelima yang keenam perbedaan geografis, yang ketujuh ada geografikal. Hal ini relevan dan didasarkan pada temuan penelitian pembukaan yang melakukan penelitian masa depan dan manajemen risiko di lembaga keuangan Islam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Dr. Manji. Kenapa dia ada tanya dulu? Baca dulu. Buat dua berarti. Yang dua. Yang buat struktur Islam itu. Yang kedua. Yang buat Islam itu. Saya tanya. Ada pernyataannya kan? Oke, enak. Ada yang bisa nyimpulin artikelnya secara sederhana. Jadi kelemahan kita itu ini masih power. Kalau poin-poinnya tadi di poinnya aja terus diterangin, termasuk satu sebenarnya gitu dari satu. Jadi ketika lihatnya ke bawah malah kamu sih senang, oh ini belum paham apa yang disampaikan. Tapi kalau poinnya aja terus bilang jelasin poin yang ada di PPT, oh udah menguasai. Coba perwakilan ini artikel apa yang bahasa simpelnya belum saya yang nyimpelkan. Ini boleh menjawab satu-satu ya? Kenapa? Boleh. Di sini kan untuk menjawab Pak Dokter bahwasanya artikel ini berarti bahwasanya penelitian dengan data sekunder yaitu bersumber daripada jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang bersumber dari WOS ataupun Scopus yang pertama itu dengan sistem mencari analisis terkait jurnal tersebut dan juga berhubungan dengan pembelajaran terkait manajemen risiko terutama di institusi yang bersifat finansial Islamik atau keuangan Islam. Mungkin ada ditambah yang lain.
Baik, izin menambahkan untuk dilihat dari segi beberapa teori yang telah digunakan dalam penelitian ini, artikel ini, beberapa teorinya itu memang sudah ke ranah dari manajemen risiko. Ada beberapanya di antaranya itu ada tadi GCG atau tata kelola perusahaan, terus juga ada pengukuran dari stabilitas perusahaan itu sendiri seperti itu, Pak. Izin menambahkan Pak, terkait artikel ini itu memaparkan bahwa lembaga Islam itu mengalami perubahan substansial dalam struktur dan operasinya selama 20 tahun terakhir, sehingga pemahaman di artikel ini itu komprehensif tentang strategi manajemen risiko yang sangat penting. Baik, saya juga akan menambahkan Pak, untuk artikel yang kami buat ini adalah kami mereview terkait dengan kesesuaian antara belakang masalah menjelaskan dari yang ada di dalam jurnal tersebut, kemudian juga latar belakangnya dan ini sudah dijelaskan secara menjadi nama CEO dan CEO. Baik Bapak, itu yang sedikit gambaran singkat yang kami bisa ungkapkan bahwasanya penelitian ini terkait dengan penelitian yang datanya sudah terlampir, yaitu dengan jurnal atau artikelnya sudah terpublish. Terima kasih. Negara mana yang paling banyak meneliti risk management Islamic financial management? Malaysia. Author yang paling banyak menulis tentang itu namanya siapa? Ada di sini ada beberapa, dan Kabir Muhammad Hasan dan Zamina Hasim. Terus urgennya artikel ini apa? Punya artikel temanya Islamic Finance, ekonomi moneter, itu bisa di-download ini. Yang punya PDC dan saya statusnya gratis. Peneliti nyaranin apa buat peneliti berikutnya yang jadi celah di artikel ini? Banyak sih Pak, kalau di sini terangkum dalam beberapa poin. Ada 7 yang saya sampaikan. Yang pertama ada pengembangan alat manajemen resikonya. Terus yang kedua integrasi teknologi digital yang digunakan. Ada kepatuhan regulasi dan juga produk kuenya ya. akuntabilitas sosial, terus juga ada studi komparatifnya, ada perbedaan geografis dari tiap negaranya, terus dan juga sektor yang terabaikan. Satu lagi apa? Satu lagi terus yang satu lagi apa lagi tadi? Rebit. Coba. Udah apa kan artikel ini?
Saya mau saya itu di sini bisa direkam. Dari conclusion ya, jadi kalau baca artikel kayak gini mending baca artikel aslinya daripada terjemahan. Further study. Jadi di antara celah artikel ini, artikel yang di bibliometrik, di analisis secara bibliometrik itu hanya Islamic Finance Condition. Artinya ini celahnya ini belum ada. Jadi ke depan risk management di komparatif antara Islamic Finance Conventional bank. Jadi ini artikel berapa yang benar ini? 524. Sebanyak itu Islamic Finance semua. Artinya peneliti menyarankan itu dari bawah ya. Terus sekarang paling atas atau ini dari atas juga menarik dan justru isinya itu biasanya kan ada di tabel di itu kan ya, bukan di jangan terlalu terkecoh oleh kalimat. Ini judul-judul artikel yang dianalisis. Kalau saya istilahkan, artikel ini tuh sekunder research. Jadi ini istilah baru ya, belum ada di dunia penelitian. Ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Ini sekunder research. Dokumen. Artinya penelitiannya udah ada semua. Dia ngumpulin penelitian, mengumpulkan artikel, kemudian dianalisis. Berarti meneliti kumpulan penelitian, secondary research. Kalau di data kan ada data sekunder, data primer. Ini jelas data apa? Data sekunder, padahal yang diteliti adalah artikel yang diteliti itu data primer atau sekunder. Rata-rata primer. Artikel yang dikumpulkan, coba kalau ditelusuri, saya yakin kebanyakan primer. Diteliti jadi artikel, jadi data sekunder kan lucu ya. Ini data sekunder dari penelitian-penelitian yang bersumber dari data primer. Bingung ya? Yang ini adalah secondary research. Penelitian sekunder dikatakan penting ya, nggak penting ya penting. Ini nggak penting. Oh udah diteliti kan? Udah diteliti terus dikumpulkan saja. Apa penelitian yang ada? Pentingnya penempatan peneliti selanjutnya. Jadi ini loh tema-tema yang sudah diteliti. Tadi kan ada ya. Kayak tinjauan pustaka gitu Ya. Artikel paling berpengaruh dalam manajemen risiko di institusi keuangan Islam. Artikel yang paling berpengaruh di Web of Science, Scopus, kemudian ada
organisasi, universitas, lembaga pelatihan dan sebagainya yang paling berpengaruh, negara yang paling berpengaruh. Malaysia yang pertama, Indonesia mana? Berapa? Sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 2 aja Amerika, Inggris, Prancis, Indonesia. Kemudian nama universitasnya. Ini Scopus yang hitam, yang abu-abu, Web of Science. Wan di mana Wan? Lu di metok. Jadi itu diambil gula. Ya, sebutnya gula. Kayak di zaman dulu gitu ya. Itu kan kayak korosi itu Pak. Terus korosinya. Kemudian kalau kita lihat abstraknya yang analisis bibliometrik tren dalam manajemen risiko di divisi Islam dari tahun 2003 sampai 2024. Database-nya bersumber dari Scopus dan Web of Science menggunakan aplikasi Econex Viewer software. Dari tahun 2020 ada 86 artikel, tahun 2021 ada 97 peer paper. Kemudian jurnal yang the most prominent jurnal, ada yang pernah ke sini, International Journal of Majalah Eastern Finance Management. Yang ini tuh Journal of Islamic Accounting and Business Research. Ini saya pernah submit di sini dari iChip yang di mana ya? Filipina. Konten di Filipina diantaranya itu opportunity di sini, tapi tetap di review. Jadi memang agak berat. Walaupun accepted di conference. Kemudian Malaysia yang paling signifikan berkontribusi dalam bidang risk management dan finance. Artinya peneliti-peneliti ini mengumpulkan tema-tema, judul-judul tentang risk management di Islamic financial institution. Nah, apa sih yang bisa kita masuk kelompok penelitian berikutnya? Nah, bibliometrik ini pakai EOS Viewer. Nanti bisa dicari di sini. Ini free, di download. Kemudian tapi syaratnya download Java. Java dulu download, baru download itu, kemudian Java diinstal. Tutorial lengkapnya ada di sini. Ini kalau mau belajar EOS Viewer, bibliometric analysis. Kemudian ini saya share manualnya. Terus, nah ini kalau sudah download, tampilannya kayak gini. Menunya create, open. Ini kalau sudah dapat database dari Web of Science, bentuknya Excel nanti dibutuhkan. Kemudian Scopus dan sebagainya. Seperti ini ya. Link untuk tutorial dan sama link download ini.
US dollar. Kemudian Java. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Biometrik itu berarti kan masuk metode kualitatif. Itu yang belum saya terangkan. Jadi dalam istilah kuantitatifnya bibliometrik itu meta analisis. Artinya bibliometrik kualitatif. Kuantitatifnya bibliometrik itu meta analisis. Saya carikan contohnya. Contoh artikel meta analisis. Meta analisis beberapa tahun yang lalu itu juga tren. Meta analisis. Waktu saya nulis di TPR tahun 2019-an, nulis disertasi meta analisis. Nah ini kuantitatifnya bibliometrik itu meta analisis. Artinya bibliometrik itu kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu bibliometrik analisis, kalau kuantitatif meta analisis. Ini juga ngumpulin artikel sebanyak mungkin dan tetap ada model penelitiannya. Ini artikel sumber disertasi semuanya ada. Cross model tahun 2000. Jadi filosofi meta analisis itu mengumpulkan artikel. Jadi artikel sebelumnya kan antar variabel udah ada angkanya kan, angka berhubungan. Nah, dikumpulin semua. Peneliti meta analisis itu ngambil angka itu. Jadi variabelnya bikin lagi model penelitian lagi yang bersumber dari meta analisis itu. Dan angkanya juga dari situ. Bukan nyari respon deh. Angkanya udah ada semua. Angka hubungan antar variabel. Ibaratnya antara relationship dengan opportunism itu ada yang sudah meneliti dan sudah ada angkanya. Kemudian dimasukkan ini angka ini. Kalau dengan Amos ya, di Amos itu bisa masukin angka nilai yang sudah ada, nggak harus data. Sedangkan hubungan ini dengan ini dari penelitian lain, angkanya sudah ada. Kemudian angka yang pengen dicari itu apa? Yang akan dicari di running nanti muncul. Artinya nilai-nilai antar hubungan itu sudah ada dari riset-riset sebelumnya. Itu filosofi meta analisis. Kalau bibliometrik ini ini sudah tergambar.
itu kalau nggak ada ya. Cukup cukup apa sebagai pendahuluan. Dan urutannya itu bagus ini. Coba kalau urutannya yang pertama itu yang halamannya paling banyak kok kedua ya, itu langsung risetnya. Kalau ini kan pengenalan, ngumpulin riset-riset risk management, apa sih temanya? Dari pengenalan. Lalu depan dari ya, saya mau Daring bikin. yang tadi sore saya kan ikut Baik, webinar kita nggak apa-apa. tentang internasional aktif. Grup yang kelompok. Semoga ada rekamannya. Saya sharing buat Ya. Jadi belum pernah presentasinya kembali lagi kan di FPS Iya. Iya. Anak semakin kesana kan ada semakin banyak orang. Harus bikin ini kan. Nanti yang terakhir yang lebih banyak. Kelompok 2. Kelompok bapak-bapak. Kita kelompok 3. Tiga kita.